Ya, Tapi udah ya, gimana lagi? udah ada jawaban sama panitia? Ya itu jawabannya gitu aja. Yang jelas permasalahannya, pokok masalahnya itu Mana lawan terberatmu? Herjuno atau Adi Setiawan? Pacar sih adalah. Iya. Minum duluan. Lu udah berapa hari berarti di Jakarta? Udah 2 minggu. Di 2 minggu. Tiap hari lu ngapain ya berarti di Bogor? Kalau nggak ngerjain motor paling lari gitu aja sih. Di situ. Makan, Makan tidur. tidur. Olahraga apa lu suka ya? Paling hiking, Hiking. main sepeda. Lu pernah nge-gym gitu? Di tempat fitness? Pernah, cuma kalau di sini enggak. Dan lu ngerasa nggak cocok? Ya waktunya sih kadang. Waktunya males. juga ya? Jadi lari aja tuh lu maraton ya? Kadang gitu sih, mending ke alam gitu. Iya, Trekking, seneng alam. trekking. Berarti kalau di Bogor lu larinya di Hambalang gitu kan? Ya, paling ke Patas apa gitu. Seneng ke alam. Iya. Senangnya ke alam sih. Romaniak gimana? Belum tahu nih. Belum tahu. Dia kapan sih? Gue lupa dah. Juli. Juli ya? Iya, abis hiu ya? Habis yuk. Abis hiu. Juli. Baru direncanain. Sekarang lu pakai gas-gas terus dong nih? Insya Allah. Gas kalau balap. Kalau balap. Kalau main biasa, Ya bebas lah masih. boleh dibilang brand ambassador dong. Ya dibilang gitu, iya dibilang nggak tahu, bingung masih bingung lah, masih ngambang. Oh, masih ngambang juga menurut lo. Nah, banyak mungkin mewakili para pemain trail nih pada bingung sama Luan. Bingung kenapa? Bingungnya tuh, kok Wawan bisa secepat itu bawa motor di jalurnya, di batu kah atau di trek-trek sulit lah, di kayu-kayu yang gimana akar-akar gitu. Jadi di otak lo tuh melihat itu, pikiran lo tuh gimana, Wan? Apa ya? Kalau saya sih bukan jadiin beban, bukan jadiin obstacle. Maksudnya tuh menikmatin. Jadi kalau berhasil, nggak jatuh atau apa kan, ya di diri sendiri senang aja gitu. Meskipun nggak ada yang lihat apa ya, senang aja. Seneng aja, lo bisa ngantem itu. Gimana apa gitu, lebih senang. Jadi apa ya? Ya happy aja lah. Kalau saya sih. Bukannya dijadiin beban, waduh susahnya minta ampun gitu. Kalau nggak berhasil lu ulangin lagi. Iya, ya namanya jatuh ya gitu lah, biasa. Biasa lah ya. Masih sering jatuh juga? Ya sering lah. Nggak kehitung mah kalau jatuhnya. Jadi mungkin gua bisa kasih gambaran saking menikmatinya, lu tidak menganggap itu menjadi beban lah ya. Benar sih, saya sih gitu. Jadi mungkin karena itu nggak terlalu terasa capeknya kali ya. Capek cuma capek apa ya? Ya sama sih, kalau semuanya orang kayak pekerjaan seneng ya sama pekerjaannya apa, Ya akan menikmati. menikmati gitu sih. Udah bukan jadi beban. Bukan jadi beban, jadi gitu sih. Berarti hobi banget sama motor tuh. Oh, hobi banget lah saya. Selain motor ada lagi? Mancing paling. Wawan punya hobi mancing. Hobi saya mancing. Karena di kampung ada danau gitu, dekat laut. Jauh sih. Jauh malah. Nggak pernah kalau saya laut, saya nggak seneng. Oh, malah nggak seneng. Takut. Gila. Paling di danau atau di empang gitu. Kalau empang nggak juga. Memang seneng danau. Yang lebih seneng danau. Aing danau. Kalau empang nggak juga sih. Berarti sukanya ikan apa? Ya, paling nila, mas, gitu-gitu sih. Nah, kemarin kan lu habis balapan Black Parade tuh. Menurut lu
BP11 ini dengan BP sebelumnya seperti Malino atau Lombok yang kemarin menurut gue sih lebih ikonik di luar Jawa itulah. Nah, spesialnya di BP11 ini apa menurut lo? Spesialnya sih dari jalurnya itu yang scan 2 ke 3 4 ya. Itu yang spesialnya sih. Bener-bener nggak dikasih napas lah. Ya. Bener-bener dihajar habis-habisan di situ. Batu full. Batu full. Berantakan. Berantakan full. Jadi orang yang setengah-setengah habis strike zone 6 ke 7 ke 8 mikir lagi kadang, wah jangan-jangan lebih parah lagi gitu. Padahal 7 ke 6 itu 7 ke 6 ke 8 itu biasa. Cuma kan Speed lah. Speed. Bisa speed. Cuma emang dihajar habis-habisan Di awal. dari awal itu. Hitungannya dari 1 2 3 4 5 udah itu. Tapi yang paling parah 2 3 4 4-nya yang paling parah. Hari pertama lu start jam berapa berarti? Start saya pertama kan. Ini hitungannya kalau dari listnya mereka ya. Cuma kan saya nggak start pertama. Yang start pertama itu si Nurkolis kalau nggak salah ya. Baru lokal, baru saya. Saya ketiga kalau nggak salah. Ketiga. Nurholis kan beda kelas sama Iya, lu. cuma kan mereka. Oh, start kelas dua. 45 plus dulu. Kan memang diselang-seling. Iya. Nggak kayak kemarin kan bilap-bilap. Iya. Nah, nggak, sekarang nggak gitu. Jadi waktu Oh, yang I see. terbaik saya build up kan. Saya baru si Kolis, baru buat lokal. Iya. Tapi kemarin kok nggak salah Kolis dulu, baru lokal. Akhirnya saya ketiga. Oh, Saya gitu. mundur dulu. Saya kan masih ya kadang pas mau start tuh pipis dulu lah, ngecek-cek motor lagi, kadang gitu kan. Jadi hari pertama hitungannya 5 besar lah lu start duluan. Ya. Hari kedua? Hari kedua sama. Saya kan start pertama, saya kan memperoleh waktu 1 jam 45 menit. Si Yondika itu, Yondika apa saya Juan siapa namanya? Yang dari Jogja Yondika. itu. Dia memperoleh waktu 1 jam 59. 49 kalau nggak salah. Jadi dia start kedua ya, baru Farel ketiga. Tapi akhirnya Yondika dulu 1, baru Farel, baru saya ketiga lagi. Saya mundur dulu. Kenapa lu mundur? Saya masih ya ngurus-ngurus mau cek motor lagi. Nah, di mereka udah bilang nggak apa-apa, start aja duluan. Saya belakangan aja. Mungkin jadi trik lu juga biar lu buka jalur dah gitu ya. Ntar gua salip gitu. Iya dong. Ya, ada sih sedikit. Ada. Cuma Enggak. Enggak. Iya, karena resiko nyasar juga di jalur Iya, sangat benar. besar lah ya. Ya, ada lah. Saking ngebutnya kita nggak ngelihat arrowing, tau-tau lah gue di mana nih gitu kan. Benar sih. Arrowing kemarin banyak tanda jalan itu, tanda arah. Enggak. Ya ada sih beberapa yang hilang diarahin ya warga, namanya warga, wajar lah. Kita main di kampung kan. Itu nyasar berarti lo. Ya nyasar 8 orang. Hari apa? Hari kedua sih. Hari pertama nggak nyasar? Hari pertama saya nggak nyasar. Yang nyasar tuh Herjuno. Hari pertama? Oh, Herjuno nyasar. Cuma nyasarnya Herjuno mah dia memang nggak ada pita. Cuma dia namanya lagi fokus balap kan, yang kencang aja. Kini ternyata balik ya. Kayaknya saya scan 1 kedua kan saya diselip Herjuno. Saya kedua. Saya kejar-kejar. Depan kok nggak ada bekas ban motor ini dari 2 ke 3. Ternyata benar dia salah jalan. Bukannya lu yang salah jalan? Bukan. Hari pertama tuh. Hari pertama. Hari pertama berarti lu hitungannya finish ke 1 tetap. 1 tetap ya? 1. Beratan mana sama Makassar tuh Malino? Jauh. Beratan Kalau dibilang mana? Beratan Makassar. Oh, lebih berat Makassar? Jauh. Bener-bener apa ya, kalau Makassar mah ada semua lah jalur. Iya. Speednya, pemandangannya, apanya ada semua. Kalau ini kurang sih, pemandangan kurang. Pemandangan kurang. Batu full gitu. Pengen muntah rasanya lihat batu kadang. Lu ngerasain ngantri nggak ngantri? Kemarin gue lihat kan di Instagram tuh banyak yang ngantri juga. Itu mah yang ngantri hari kedua, apa putaran kedua. Kalau pas saya nggak pernah ngantri kan, saya start Iya, duluan. lu depan terus enak. Berarti masih perawan dah tuh ya, nggak ada ngantri. Nah, oh iya kendalanya pas hari pertama tuh ban gua bocor. Dari scan 2 ke 3 ke 4, itu makanya saya jatuh mulu. Depan? Depan. Depan bocor? Sampai finish tuh? Sampai region. Oh, regen lu benerin? Langsung ganti pelek, kan ada motor cadangan. Tapi alhamdulillah waktunya masih kencang. Perasaan saya udah nggak kencang ini mah. Ban bocor kan? Iya. Ya rasain sendiri ban bocor gimana susahnya. Iya belok. susah.
Belok. Tapi kalau di obstacle yang low speed sih enak aja ya. Masih. Paling yang kalau udah mulai speed itu. Speednya sih ada lumayan, speed dari 3 ke 4 itu lumayan speed, ya itu makanya merasa aduh hancur ini mah hancur. Nah, Jatuh mulu. menurut lo biar menjaga fisik biar prima terus nih di atas motor, gimana caranya? Apa ya? Bingung juga jawabnya. Ya apa? Makan yang banyak. Kalau Terus? makan sih nggak banyak sih aku. Tapi kalau siang memang saya nggak bisa makan. Yang penting pagi sih sarapan. Oh, pola makan lo tuh pagi makan. Pas balap siang nggak bisa, tapi sore bisa double. Ini kayak kita lagi podcastnya. Lu tadi siang makan nggak? Oh makan kalau pas nggak balap. Nggak balap makan. Intinya kalau lagi balap atau di atas motor, Siang nggak bisa nggak makan. Mau muntah kali ya? Iya rasa enek. Enak ya. Jadi pagi makan, siang enggak, malam makan. Iya. Tidur jam berapa? Kadang jam tergantung sih, kadang jam 9, 10. Tapi memang saya nggak bisa begadang sih. Kalau udah jam 11 mah udah Teler. teler. Karena bangun lu pagi kali ya? Ya jam 5 itu kadang udah bangun. Sholat, lari gitu. Ya kadang, tapi jarang sih saya lari pagi malah. Saya nggak seneng kalau pagi. Saya senangnya siang. Siang? Dari jam berapa? Kayak jam 10 sampai jam 2, jam 1 gitu sih. Cuaca ekstrim lah. Iya, ekstrim. Soalnya kan kita nggak tahannya cuaca ekstrim. Nah, seumur hidup lu nih Wan, yang paling berat main motor, ya sampai detik ini, main trail nih khususnya, di jalur mana Wan? Uncle kemarin. Itu Uncle malah lu anggap berat tuh? Daripada di Spanyol? Mungkin enggak sih ya kalau dibanding sana. Kalau dibanding sana ya berat. Cuma kan lihat musuhnya juga ya. Iya. Karakternya, levelnya lah musuhnya. Ya Uncle, tapi kalau di sana kan jalurnya mungkin tidak terlalu berat. Berat. Cuma kan memang musuhnya kita bukan levelnya. Tapi kalau cuaca juga kayak Iya. lu tempat tinggal lu juga cuacanya sama, panasnya kayak gitu. Pas sana kan panasnya kita nggak tahan. Kalau kemarin di Spanyol kan dingin. Asik sih rasanya mainnya. Iya. Walaupun jalurnya berat, Iya, tapi cuaca berat. enak. Jadi badan terjaga fitnya gitu. Waktu di Spanyol tuh. Berarti di Uncle Hard Enduro yang tahun 2022 ya, itu udah paling berat menurut lo? Yang malah berat yang 2018 itu 18 atau 19 Iya. ya. Yang pertama Yang kan pertama. itu maksudnya Kita baru kenal. baru main hard kayak model begitulah. Iya. Itu maksudnya parah banget. Gue juga baru tahu lo di tahun itu ya, 2019 itu kan. Iya, 2019. Lo baru nyebur ke enduro di si tahun itu? Udah sih, udah yang main IRC pertama. IRC pertama rasa saya main itu, baru ke sana. Udah sih main-main enduro udah lama. Cuma pas balap-balap yang model pakai waktu itu kan itu baru itu. Waktu Uncle 2019. Baru pertama kan itu. Itu seumur hidup lo itu yang berat? 2019? Entah itu perasaan berat, entah skillnya belum nyampe. Iya. Iya, antara Iya. dua sih itu belum, masih ngambang rasanya dulu. Tapi pas kemarin sih udah ya, jalurnya itu cobain udah ya nggak terlalu. Iya. Susah banget Motor sih. awet. Kalau Kalau sekarang sebelumnya waduh, motor hancur. motor bubuk. Berarti awal-awal ikutin balap enduro itu di tim apa? Bersama tim apa? Tim GMA. GMA. Samarinda. Haji Budi. Ya boleh dibilang beliau yang mengenalkan Iya. lu dunia enduro dan ke luar Jawa lah ya. Dia mah pernah sempat main apa ya? Main terabas lah kalau nggak salah di Bromo Tanker itu ya nama eventnya kalau nggak salah. Kita sampai nyewa motor sehari itu 6 juta kalau nggak salah. Iya, mahal juga itu. Iya, pertama kali main ke Jawa. Saking nggak paham kan, ternyata kita dicaloin. Iya. Sampai sana motornya ngasep, ngebul. Baru dipakai satu tanjakan, kamu kopling habis. Iya. Berapa motornya, Pak? 2 mau nggak salah. 2 doang. Akhirnya hari Minggu dikasih motor baru sih 2018. Nah itu udah ngerasain 2 tak tuh, wah ternyata enak banget. Enak banget. Akhir dari situ lah bosnya langsung beli Husky sama KTM 2018. Dulu awal-awal gestrek gitu nyobain nggak?
Gestrek sempat main lama mas saya balap gestrek. Oh justru lu digesrek cukup lama ya? Iya, lama. Awalnya digesrek lah ya? Dari mulai 2012 atau berapa ya? Pokoknya dari SMA. Oh SMA kelas 2 udah main gestrek sih. motor apaan tuh? Poswan. Poswan Wadip? Wadip gitu. Oh iya emang. Seru sih. Seru. Kadang masih main, cuma jarang. Kalau Di sana, kampung? Di kampung, kalau nggak ada ya gitu. Nggak ada event, lu di Main-main, kampung? kan ada sepupu main, jadi biar semangatin dia nemenin, kadang berangkat. Jadi kadang main. Tapi kadang main di kelas adventure. Tapi kadang sana nggak boleh. Ah kamu belum boleh katanya main adventure. Udah nggak boleh Wan, lu udah pro. Jadi nggak boleh. Jadi kadang ikut pro. Tapi namanya MX kan ya tahu sendiri kok MX kencang-kencang anak-anak. Udah kenceng. Motor harus nomor 1 tuh. Ya kadang masuk paling 5 besar, 6 besar sih. Kalau adventure nggak boleh sih. Iya. Terus adventure. Ada beban nggak Wan setelah lu pulang dari Spanyol mengikuti kejuaraan enduro internasional itu? Ada Saya beban? sih selama ini nggak ada merasa beban ya. Menurut saya ya. Nggak ada. Prinsip saya tuh apa ya? Main ya main aja. Kalau urusan juara itu kan ada yang ngatur. Berarti kita usaha dulu. Iya. Misalnya usaha merasa kita fisik kita kurang, berarti kita persiapin fisik. Oh motor kita kurang, ya dimaksimalin semampunya. Memang ya itu aja sih. Kalau saya sih nggak ada sih merasa kayak beban. Udah merasa pernah ke sana, wah harus juara nih dipertahanin. Kalau saya sih enggak. Kata kemarin, wah kamu harus pertahanin. Teman kan bilang harus pertahanin tuh bisa juara 1 lagi. Bilang wah kalau itu mah nggak ada yang bisa ngatur. Nanti kita usaha dulu. Iya. Namanya juara kan apapun bisa terjadi di jalur. Kita termasuk motor lah rusak lah. Mau meskipun motor baru bisa aja mesin pecah kayak apa. Iya, Ya resiko. contohnya ban itu ban baru. Semuanya baru itu ban dalam ban luar baru, pelek baru. Masih bisa bocor. Sampai sobek malah. Sobek ya? Terlalu kenceng speed kan. Batu nih kayak tajam. Iya, tajam. Kenceng motornya langsung wheelie terus. Saking kencengnya kan. Stupi? Stup. Jadi ban itu langsung sobek. Sobek. Tapi lu nggak jatuh? Enggak. Nggak. Cuma lu nyasar ke tahan terus? cuma nyasar ke rumput-rumput. Melipir. Susahan mana? Gestrek atau enduro? Kalau kita ngomong susah sih susah enduro. Cuma kan kembali lagi. Kita merasa nggak terlalu ditekan ya kalau enduro ya. Kalau kita menikmatin ya. Iya. Tapi kalau gestrek kita selalu ditekan. Setengah detik pun kita ditekan. Iya. Kalau enduro enggak kan. Iya. Kalau gestrek kan kita dikasih waktu 25 menit. Itu harus kenceng terus. Harus push terus. Kalau gestrek kan apa? Enduro kan kita nggak nge-push itu kan. Masih ada Ritmenya masih kita ada santainya. santaiin, Terus nikmatin, nge-push lagi. iya. Ngelihat alam seneng, jadi akhirnya capeknya kurang. Kalau saya sih, meskipun nggak ada orang tapi ngelihat alam kan seneng aja. Beda-beda orang, nggak ada Nah, tujuan lu nih Wan, target lu nih Wan, dalam 2 tahun ke depan dari sekarang, lu pengen jadi seorang atlet enduro seperti apa Wan? Apa ya? Kalau itu saya masih bingung. Masih bingung kalau asal itu. Apa lu ya udah gue balap aja dulu deh jadi nomor 1? Ya. Atau gue tahun ini harus merit, harus nikah, harus berkeluarga, harus punya usaha. Ya kalau kayak masalah merit apa itu mah belum saya terlalu apa ya. Belum target. Iya enggak. Target lu apa berarti Wan? Pengen sih punya usaha gitu. Kan punya usaha. Nggak mau balapan terus? Ya enggak lah. Umur mah Iya. ada batasnya. Maksudnya apa ya? Apa sih namanya? Kemampuan kita kayak gini ada batasnya. Itu benar. Nanti misalnya paling berapa tahun lagi udah nggak mampu lagi. Menurut lu target lu 2 atau 5 tahun lagi? Paling sih 2 tahun aja lagi udah kenceng-kenceng. Anak-anak sekarang udah muda-muda. Kenceng-kenceng banget. Paling 2 tahun itu mah paling lama kayaknya. Sekarang umur lu berapa emang? 30. Udah 30 ya? Udah 30. Masih bisa lah 5 tahun lagi lah. Ya, Masih bisa lah. cobalah. Semoga nggak ada. Jadi pengen punya usaha Iya, Pak. dalam waktu dekat ini. Tentunya di motor. Ya pasti sih.
Pengen kan memang hobi sih di motor sih. Kalau jadi pengusaha sawit gimana, Wan? Kan lu dulu di kampung yang gue denger jadi ini petani sawit juga. Masih sampai sekarang. Oh masih? Masih, kalau itu mah. Itu pakai apa sih yang besi? Itu stainless tuh besinya? Stainless. Stainless. Cuma saya sih nggak bisa gitu, paling ngangkut-ngangkut doang. Berarti lu angkut pakai tangan? Apa Ya, lu pakai ada alat besi itu? Alat itu, Oh, alat itu? iya. Itu satu buah itu berapa kilo, Wan? Tergantung sih, tergantung usia sawitnya. Oh, tergantung saya. Kalau yang udah kayak 10 tahun atau berapa tuh itu makin besar, makin tinggi itu makin besar, makin berat. Tapi kalau masih kecil misalnya baru 7 tahun, 8 itu paling 30, 20. Tergantung sih. Tergantung ukuran. Iya. Masih tuh sampai sekarang. Masih, kan memang ada sawit lah sedikit gitu. Punya keluarga. Cukup lah buat makan. Alhamdulillah. Buat makan. Masih pakai motor itu? Masih ada. Masih ada? Motor drum. Apa sebutin? Motor drum. Motor drum. Kan itu pakai drum itu depan. Kenapa pakai drum buat ngangkut sawit? Kan kalau drum kan besi kuat, kalau itu sawit kan tajam. Oh, iya. Kalau cuma kayak pakai papan apa gitu kan cepat rusak. Rusak. Dan kalau drum kan simple lah Iya. bikinnya, nggak ribet. Berarti motor drum itu depannya ada drum berapa biji? Satu drum itu dipotong setengah. Oh iya, dibagi dua. Bagi dua lah. Oh, jadi manjang kiri, manjang kanan. Manjangin kan. Seberapa buah sawit tuh? Dalam sekali narik lu mampu itu motor. Tergantung sih kalau bahasa buahnya gitu, tergantung besar kecilnya. Tapi rata-rata minimal bisa sampai 2 kintal. 2 kintal, gila. Berarti emang fisik lu dari kecil terlatih di situ kayaknya. Kalau dari kecil sih nggak juga, saya baru sih paling 2000 berapa. Kecil dulu tuh apa ya? Saya kan sekolah di Sulawesi dulu waktu kecil. Itu tiap pagi jalan kaki mungkin 5 kilo. 5 kilo? Itu SD? SD. SMP baru ke sini sama Rindanya. SD jalan kaki terus pulang. Itu pulang pergi, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Pagi. Berangkat 5 kilo, pulang 5 kilo. Emang nggak ada motor? Memang nggak ada jalan. Nggak ada jalanan? Jalan harus jalan kaki. Harus jalan kaki. Nyebrang sungai? Enggak sih, Enggak. tapi kadang kalau ada sih jalan kali kalau memang mau. Tapi habis Main-main gitu ya. kadang kalau udah pulang habis sekolah, mandi, pulangnya nanti nyampe rumah jam 3, jam 4 baru pulang. Enakan di kota apa di kampung? Kalau saya senang tetap di kampung sih, memang senang di apa ya, alam lah. Alam lah ya. Benar. Nah Wan, gue denger nih dari anak-anak kemarin soal Black Parade itu ada checkpoint yang dihilangkan itu Wan. Di hari kedua. Iya ada. Lu berarti hari kedua sempat nyasar? Nyasar lagi, nyasar. Terakhir lu kena checkpoint di checkpoint keberapa? 8, tetap 8. 1. Sebelum nyasar. Sebelum nyasar, enggak kan checkpoint cuma 8. Checkpoint 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ke 5 itu region. 4, 5. 4, 5 itu, 5 ke 6 itu region. 6, 7 lah balap. 7, 8 balap. Nah itu 6. Dari 6 ke 7-nya kita nyasar. Dari 6 ke 7. Oh 6 ke 7 lu nyasar. 7 ke 8 enggak. 6 ke 7 lu nyasar. Akhirnya ketemu lagi jalur. Ketemu lagi. Akhirnya lu di scan point ke-7. Scan Lu ngerasain scan point 7. Ngerasain. Tetap Ketemu, ngetap. Ketemu, Di scan point 7. Baru lanjut ke 8. 8. Finish. Oh. Terus kenapa katanya ada yang dihilangkan itu 8, 7 dan 6-nya? Karena waktunya jauh daripada yang maksudnya yang unggul-unggul aja waktunya anjlok, tapi yang nggak unggul kelas adventure lebih unggul. Nah di situ dia ambil keputusan, wah benar ini mereka kesasar. Soalnya yang benar-benar yang hitungannya yang pro-pronya waktunya anjlok karena nyasar. Karena yang di belakang kan belakangan, jadi akhirnya yang mereka yang terakhir jalur udah clear, udah aman, nggak nyasar lagi, udah dibenerin, udah dijaga. Sedangkan kita yang pertama kan nyasar. Berarti panitia memutuskan menghilangkan. Iya, biar waktunya nggak rusak. Katanya gitu. Jadi memang kita dikumpulin sih, dipanggil. semua pembalap pro. Pro.
yang 5 besar Sebelum menyerahkan piala. Dan yang mau protes juga dikasih waktu 15 menit, nggak ada. Nah, coba gua hubungin Mas Fendi. Mas Fendi ini katanya cukup Dia mah tegas. iya, dia coba komplain ke panitia, kenapa dihilangkan gitu katanya. Coba kita hubungin Mas Fendi. Gue nanya Ardan juga begitu sih. Mas, Ya, nih gue udah sama Mas Wawan nih lagi podcast. Halo bro. Gua loudspeaker nih Mas. oke. Jadi ceritanya gimana Mas itu? Lu udah komplain ke panitia BP? Nggak komplain sih, aku cuma nanya aja. Nah, Nanya. nanya sama gimana? panitia. Halo? Iya, nanyanya gimana Mas? Jelasin Mas. Apa yang terjadi? Terkendala? Jadi kan setauku itu posisi checkpoint itu kan 1 sampai 8. Iya. Dan ternyata diputusin itu malam setelah hasil race keluar. Iya. Gitu. Jadi setelah hasil race keluar baru diputuskan kalau yang dipakai 1 sampai 5 checkpoint Ya. gitu. Dan itu yang dikasih tahu cuma yang peserta yang mau naik podium 1 sampai 5 Oh. gitu. Ya sama panitia dikasih tahu cuman yang finish 1 sampai 5 aja. Iya, mau naik podium itu di briefing dulu. Nah, sedangkan saya kan posisi masih di lokasi itu, tempat pembagian hadiah. Terus saya nanya sama salah satu teman, kenapa kok di briefing dulu? Enggak, ternyata yang diambil cuma checkpoint 1 sampai 5. Oh gitu. Kenapa? Dan terus tanda tanya kan saya. Terus kemarin saya tanya ke panitia. Iya. Tanya ke panitia, ternyata ada yang nyasar. Terus ya intinya itu di jalur kemungkinan tanda jalurnya dipindah sama penduduk setempat itu, orang cari rumput atau apalah. Iya. Ngomongnya. Jadi hilang tanda jalurnya. Hilang katanya. Ada 11-an pembalap yang nyasar gitu. Itu yang di depan-depan. Terus sedangkan saya yang di belakang kan aman-aman saja, on track terus. Oh, nggak nyasar? Enggak, aman. Jadi yang jadi masalah kan kemungkinan dari kelasnya si Wawan Katri sama teman-teman yang di depan kan gitu. Kalau untuk 40 plusnya kan saya kira nggak ada komplain apa-apa. Iya. Nggak ada kendala. Iya, kata Mas Wawan juga dia nyasar tapi balik lagi ke scan point 78 juga kena. Nah, itu yang benar sebenarnya kayak gitu. Iya. Gitu. Iya, Mas. Jadi lu nyasar di checkpoint dari 6 ke 7, Iya. Wawan nyasar. Akhirnya balik lagi merasakan checkpoint 7 sampai dengan 8. Iya, Cuman betul sekali. hasil waktu checkpoint 5 ke 6, 7 ke 8 itu dihilangkan sama panitia. Kalau 5 ke 6 kan masih region Oh iya, Rejan. 678. Ya. Jadi kan gitu. yang dihilangkan 5 panitia ke 6 kan region, jadi kan mulai dihitung lagi kan 6, 7, 8 itu dihilangkan. oh. Nah, dari saya sendiri itu kalau sementara itu dihilangkan kan kita rugi juga. Nah, Gitu. karena Artian rugi kita mempunyai kelemahan di track 1, 2, 3, 4, 5 mungkin, supaya kita mencari waktu tempuh kita kurang di CP 1 sampai Iya. 5 itu kan kita cari nutupnya di 6, 7, 8 itu. iya.
kan gitu. Benar. Biar sama-sama rame. Ada yang punya kelebihan di batu, nanti kan juga ada yang punya kelebihan di trek agak speed kan gitu. Maksudnya gitu. Jadi ya agak disayangkan sekali itu Iya. kalau 678 nggak dihitung Nggak juga dihitung. gitu loh. Iya, itulah keputusan panitia ya. Gitu. Ya, Tapi ya udah gimana lagi? udah ada jawaban sama panitia? Ya itu jawabannya gitu aja. Yang jelas permasalahannya, pokok masalahnya itu cuma saya tanyain ya tanda jalur diambil orang cari rumput gitu. Oke, sama warga lah ya. Iya warga gitu aja. Ya sudah saya gitu. Dan mau gimana lagi? Wong udah selesai acaranya ya toh. Iya wes. Ya, Iya. buat pelajaran aja biar besok event berikutnya sukses. Amin, biar lebih baik lagi ya. Jangan ada yang nyasar, jangan ada yang dihilang-hilangkan. Checkpoint. Oke, lagi mau kemana Mas? Ini lagi di perjalanan. Mau mudik ini. Mau mudik. Lagi di kereta ini. Mau mudik. Ya wes, hati-hati Mas, sama keluarga ya Mas. Agak putus-putus sih. Siap. Iya, salam buat hati-hati. teman-teman juga. Ya hati-hati Mas, Iya, salam sama siap, keluarga. siap. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam. Gitu ceritanya. Ini bagi yang peserta yang tidak apa ya, ya merasakan terkendala katanya Mas Fendi. Ardan juga merasakan terkendala ini. Kenapa checkpoint dihilangkan? Gitu kan. Padahal dia nggak nyasar gitu kan. Iya itu mungkin ya gara-gara masalah itu tadi. Soalnya dilihat yang yang pro itu tadi dia ngelihatnya di situ sih. Gara-garanya kan padahal di depan semua. Kalau di belakang kan udah dibenerin. Kan Dijagain lagi. Dijagain berarti menguntungkan dia hitungannya kan. Iya. Kalau kita dia nggak diputusin, kita protes lagi dong. Iya. Kita nyasar, kita ada bukti. Ada bukti. Nah itu serba salah sih memang panitia harus memutuskan. Iya. Tapi kalau menurut saya ya itu tadi yang benar ambil jalan tengah 1 2 3 4 5 itu bukti itu di situ buktiin kan nggak ada salahnya sudah. Nggak ada yang salah di situ. Oke, segmen berikutnya nih Man. Kita akan bereaksi tentang video yang akan gua tayangkan. Nah, lu udah lihat belum dari video sebelumnya Man? Di podcast gua masih si Ardan. Turunan maut. Nah. Kata-kata hari ini aku wis lempok. Kula pun angkat tangan, tidak kula pun ajur-ajuran. Kula tak milih mundur, awak kula pun. Ini gua kira gua nonton video ini bukan lu loh Man. Gua kira orang lain. Ini siapa? Gua cuma pakai motor teman Oh. Mas Erik. Erik Epe. Iya. Erik Kadri. Erik Kadri. Ini kenapa lu bisa balik lagi? Man? Lu udah finish. Udah finish. Ini hari kedua. Iya. Lu udah finish. Lu masuk jalur lagi. Ya merasa apa ya belum capek. Oh, masih kurang. Masih pengen latihan aja lah sekalian kan. Nah, udah masuk. Bantu-bantuin temen. Iya, bantu-bantuin temen, minta tolong, udah bantuin. Mungkin 5 kali apa 6 kali ya naik turun ini. Tapi Ini terakhir. pas balapnya lu ngerasain jatuh nggak? Enggak. Pas lu balap mah. Saya mah pas balap mah Tep gitu. aja lewat Lu aja. kayak Jarvis dong. Sebelumnya juga motor saya yang kedua kalinya udah di bawah itu. Ini yang motor Mas Terakhir. Erik ini terakhir. Minta tolong. Minta tolong. Lu udah lemes kali? Udah. Udah capek dong. Udah ini. capek. Makanya jatuh. Kayaknya seperti itu. Udah nggak konsen. Ini renyak sih kalau kata gua. Nggak sengaja nguncet rem itu kayaknya. Oh iya, karena capek jadi ya Kaget ngeliat depan. kaget juga. Ya faktornya nggak sabar sih, nggak sabaran. Nah, menurut lo emang lebih baik turunan begini itu kita di atas motor atau dituntun? Kalau saya pribadi seneng naikin sih, tapi ngeliat juga sih. Memang kalau model kayak gini saya masih
berani naikin, soalnya buat ngeremnya di depan masih ada. Ya ada. Ini kayaknya gara-gara ada yang ngantri juga di depan lu. Ya, terlalu buru-buru sih pikiran saya motornya mampu stop di kanan. Ternyata terlalu kencang dari atas. Iya. Jadi lu juga ada jatuh gobloknya juga ini. Itu mah goblok banget dihitung kalau orang mikir. Orang masih ada orang di bawah kan, ngapain Tapi turun? leher aman leher. Aman sih. Nggak ada cedera. Aman, cuma lecet-lecet doang. Lecet-lecet doang. Ya, ini cukup renyek ini seorang Wawan. Terkendala. Lagi nih, Wan. Lu udah bisa begini, Wan? Double blade. Heeh. Aduh, belum bisa sama gua. Masa sih? Iya. Orang waktu di Spanyol udah ada ginian kan? Ada sih sedikit-sedikit, cuma kalau udah capek Iya, hilang. hilang. Hilang kalau udah capek mah. Nih, menurut lo biar jago begini gimana, Wan? Harus latihan terus sih. Harus punya pembatas beton begini. Iya, cuma saya mang, ya orang latihan model begini malah. Menurut lo penting nggak? Penting sih, kayak. Penting. Lo mau nyobain nih kalau ada? Jangan di jalan tol nyobain. Minta beliin sama Bang Ubas. Bang beliin pembatas, Bang. Kadang saya takut kalau mau latihan gini mah. Nanti Hiu Selatan begini mulu loh, Wan. Iya. Kayak prolog gitu lo begini mulu lo harus bisa, Wan. Jangan berantakan. Berantakan mah paling gua. Udah nyebrang motornya. Iya. Jadi di Indonesia banyak PR lah ya, harus meningkatkan skill di obstacle yang lebih hard lagi agar bisa menyaingi kelas profesional internasional. Benar, soalnya kita apa ya? Kita tuh rasa takut kita banyak, lebih banyak dan kepedeannya sih, menurut saya. PD-nya kurang. Orang Indonesia ya. Mental. Lebih banyak takutnya daripada beraninya. Makanya Jadi harusnya gimana, Wan? Mental dulu digedein atau fisik dan skill dulu digedein? Fisik mental sih. Jadi fisik dulu, baru mental. baru mental. Kalau punya mental, nggak punya fisik, sama aja sih. Harus saling menutupin lah. Beriringan gitu. Oke, ini Jadi dari nanti skillnya tumbuh sendiri sih. Oh, tumbuh sendiri justru. Oke, Kalau berarti endurance. harus sering-sering di atas motor lah ya. Biar kayak Wawan Kadri. Aduh, janganlah. Lebih dari saya lah. Nah, Wan. Ini segmen jawab cepat. Apa itu? Ya. Gua kasih pilihan 2. Lu harus jawabnya cepet. Jangan pakai ya. Oke. Husky atau gas-gas? Gas. Lu gara-gara di endorse gas-gas jadi kita jawabannya. Enggak. Kalau Husky itu saya takut banget subframe-nya patah. Iya. Saya udah berapa kali pakai Husky, subframe-nya patah mulu. Bener, capek beliin. Meskipun nggak backclip, jatuh ke samping patah. Oh, kalau gas-gas subframe-nya itu besi? Besi atau sama KTM. almu? Sama KTM. Kalau KTM sekarang kan Itu pantat, buntut, sama. rontok. Sama. Gas-gas kalau duduk pantat juga Sama. rontok. Kemarin saya pecah. Cuma nggak Iya. sampai lepas, cuma pecah. Masih bisa jalan. Dia kan Nempel lah. Husky sama KTM sama gas-gas kan kalau kita pakein body KTM bisa, udah jadi KTM. Iya. Kalau gas-gas kan nggak bisa. Husky. Kalau nggak bisa. gas-gas kayak KTM bisa, kita pakai body KTM kita pasang di gagas, udah. Body gas-gas kita pasang di KTM jadi KTM. Gas-gas sama aja. Kalau itu nggak ada bedanya. Tinggal bodinya doang sama tangki ya. Gua nggak nanya kelebihannya gas-gas ya, tapi kekurangannya gas-gas apa Wan, menurut lo? Kurangannya apa sih? Kalau di obstacle batu sih, unit track sama kayak Husky lah. Oh, dia ada unit track. Unit track. Jadi nggak langsung. Jadi kayak suka nyangkut gitu. Sering banget nyangkut. Oh. Kalau KTM kan langsung. Terus apa lagi? Cuman dia KTM agak liar sih kalau speed. Gue nanya kekurangan gas-gas, sorry jangan KTM. Kekurangannya apa ya?
Kekurangannya kalau masih standar ya. Agak lemot sih. Lemot agak banget lemot ya, semut kan. Jadi kalau gua beli gas-gas baru, mana yang lebih dulu harus di-upgrade? Apa? Sok kah atau Kalau sok sih mesin kah? Mesin sih biasanya kali. Harus di mapping. Enggak juga sih. Kalau saya Terus biar tenaganya mumpunin, kan kata lu lemot kalau standar. paling ganti ECU. Ganti aja tuh. Mapping kurang berasa ya. Nge-remap. Kalau mapping remap tuh menurut saya terlalu galak malah. Mana terlalu galak? Galak doang. Ecunya lu pakai apa sekarang? Aku pakai apa gitu ya? Ah, itu mah Rahasia. ya enggak. Jeroan. Oke, pertanyaan kedua, Wan. Juara atau sportivitas? Sportif lah. Sportif. Kalau juara percuma kita juara kalau kita nggak diakuin orang. Maksudnya tuh Atau tidak sportif? atau tidak sportif. Juara Tapi curang. bangga di kita tapi orang nggak bangga. Meskipun nomor 2, nomor 3 kalau kita sportif sih. Iya, itu lebih bangga. Iya, Bermain lebih bangga. adil. Saya sih gitu. Oke. Cuma juara kalau nggak sportif. Iya. Pertanyaan terakhir nih, Wan. Mana lawan terberatmu? Herjuno atau Adi Setiawan? Diri saya sendiri. Gue itu tidak ada di pertanyaan, Wan. Boleh nggak dijawab? Nggak dijawab. Itu harus dijawab. Mana yang lebih berat menurut lo? Herjuno Dua-duanya. atau Wawan? Dua-duanya. Enggak, namanya pilihan itu harus satu, nggak bisa dua. Lebih berat Farel. Soalnya muda. Lebih berat Farel. Iya, nggak imbang lah lo sama Farel lah. Farel belasan tahun umurnya. Nah, lu udah kepala 3 kan? Makanya kan lebih berat Farel. Enggak. Gue nanya aja Adis atau Herjuno. Jadi mana yang menurut lu berat? Siapa ya? Dua-duanya sih. Berat semua. Oke, terima kasih Wan. Udah datang ke podcast gua. Sama-sama. Semoga yang terbaik buat lu ke depannya, cita-cita lu terwujud. Amin, amin. Target nikah tahun depan. Ya dikasihnya lah sama yang di atas. Tapi lu punya pacar kan? Pacar sih ya adalah. Iya. Spill dong namanya siapa, Cie? Iya. Pacar mana dulu nih? Banyak kawan. Oke, thank you, Wan. Yo, sama-sama. Dah. Oke, 1, 2, 3. Cut. Thank you.